warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Kebun Rafa. Hari ini kita akan membahas bagaimana membuat aglonema subur dan sehat. Oke, langsung saja. Untuk tips yang pertama, media tanam. Media tanam pada aglonema harus memiliki porositas yang tinggi sehingga air tidak mengendap di media. Untuk bahan-bahannya bisa menggunakan sekam mentah, sekam bakar, kokopit, perlet, pasir malang, pakis, dan juga humus bambu. Lebih bagus lagi kalau media kita fermentasi untuk meminimkan adanya bakteri maupun patogen yang dapat menghambat pertumbuhan aglonema karena akan menimbulkan penyakit. Untuk perbandingannya bisa kita sesuaikan daerah masing-masing karena setiap daerah beda-beda, ada yang panas, sejuk maupun dingin. Untuk tips yang kedua, penyiraman dengan media yang disebutkan tadi bisa kita lakukan secara rutin 3-4 hari sekali, karena kalau lebih dari itu media akan asam sehingga akan mengganggu pertumbuhan aglonema dan menyebabkan aglonema lonyot maupun busuk. Penyiraman kita lakukan dengan cara full siram atau kita kocor sampai air mengalir dari bawah pot. Oke, untuk tips yang ketiga adalah pemupukan. Untuk pemupukan bisa kita menggunakan pupuk yang slow release yang setiap 6 bulan sekali, atau menggunakan pupuk kemasan seperti Gromor, Gandasil dan sebagainya. Dan yang terpenting kita gunakannya secara rutin agar pertumbuhan aglonema bisa optimal. Untuk tips yang keempat adalah perawatan. Perawatan ini bisa meliputi berbagai macam seperti pemberian vitamin dengan vitamin B1 sehingga aglonema makin subur dan segar. Untuk pemberian pupuk dan vitamin B1 biasanya digunakan 2 minggu sekali secara rutin. Untuk perawatan selanjutnya kita lakukan penyemprotan fungisida, pestisida maupun insektisida dengan cara secara rutin minimal 2 minggu sekali agar aglonema kita terhindar dari berbagai macam penyakit seperti kutu daun, lonyot daun dan sebagainya. Untuk tips yang kelima adalah peremajaan. Aglonema juga butuh peremajaan, karena kalau aglonema sudah tua biasanya bonggol bawah itu akan menyebabkan penyakit karena sudah tua. Untuk itu kita lakukan peremajaan dengan cara kita potong bonggol bagian bawah dengan menyisakan bonggol atas minimal 3 akar sehingga pertumbuhan akan tetap berjalan. Selain untuk peremajaan dengan cara potong bonggol bawah, ini juga bermanfaat untuk perbanyakan aglonema ya, karena aglonema bisa kita perbanyak dengan pemotongan bonggol. Dan yang paling terpenting dalam pemotongan bonggol, kita harus menggunakan pisau yang steril ya, dan juga setelah itu kita bisa kasih betadin maupun fungisida sehingga tidak menimbulkan busuk atau spot merah yang mengakibatkan aglonema kita malah jadi busuk. Tips yang keenam adalah penempatan aglonema. Aglonema kita ditempatkan di tempat yang cocok, yaitu tempat yang terkena sinar matahari pagi maupun sore hari, dan jangan sampai terkena matahari siang karena itu akan membuat kerusakan pada aglonema. Penempatan di dalam ruangan juga kurang bagus karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga pertumbuhan aglonema akan lambat
dan bentuk-bentuk fisik aglonema juga kurang bagus. Untuk menghindari aglonema terkena sinar matahari langsung, kita bisa menggunakan greenhouse maupun kita kasih atap paranet sehingga sinar matahari tidak merusak daun aglonema. Untuk tips yang terakhir adalah penggantian media. Penggantian media ini sangat bermanfaat dan sangat menunjang untuk pertumbuhan aglonema, karena dengan penggantian media nutrisi akan tersedia kembali dan akan mengoptimalkan pertumbuhan aglonema. Untuk penggantian media yang ideal maksimal 6 bulan sekali. Selain nutrisi yang semakin sedikit, media yang lama juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit karena muncul berbagai macam bakteri maupun jamur. Oke teman-teman, itulah sedikit tips cara merawat dan membuat aglonema kita subur dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.